syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengerjakan tugas akhir semester dari dosen tercinta kita mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Husain Nasiruddin SPDI MSI selaku dosen filsafat pendidikan di Universitas Al-Mata, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau meresum dari buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh beliau Noor Amiruddin MPDI. Marilah kita buka pada pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ada pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti artinya itu filos dan sofian yang berarti cinta, kebijaksanaan atau belajar. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah merupakan corak berpikir manusia secara kritis, mendalam, dan menyeluruh untuk memperoleh kebenaran dan sejati. Selanjutnya yaitu objek filsafat. Secara rinci dan jelas, objek filsafat dikemukakan oleh Soyomukti bahwa sebagai sebuah bidang studi, filsafat memiliki objek kajian. Yang pertama itu objek material adalah ada dan yang mungkin ada. Terus yang kedua itu ada objek formal, yaitu sudut tertentu yang menentukan ciri suatu ilmu. Objek formal filsafat adalah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan Islam. Menurut Jalaluddin NIV, hubungan filsafat dengan pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan ciri pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Yang kedua, selanjutnya itu filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu. Dan yang terakhir, filsafat memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagonik. Berdasarkan hubungan fungsional tersebut, berarti filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan teori-teori pendidikan yaitu sebagai dasar atau fondasi
Oke, selanjutnya yaitu kegunaan filsafat pendidikan Islam. Dalam kajian Gandhi HW menegaskan bahwa filsafat pendidikan harus dapat menjawab tentang pertanyaan tentang pendidikan yang bersifat sangat mendasar. Mulai dari apakah pendidikan itu, mengapa ia harus dianggap penting dan perlu diadakan, apa yang hendak dia capai, bagaimana cara terbaik merealisasikan tujuan-tujuan itu, dan lain-lain. Secara praktis disebutkan sekurang-kurangnya ada 4 hal utama, yaitu menginspirasi, menganalisis, mempreskripsikan, dan menginvestigasi. Itu ada 4 untuk menjawabnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Menurut Gandhi HW, ruang lingkup filsafat pendidikan esensi sama dengan filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi akan meluas tentang hakikat pendidikan. Epistemologi akan mempersoalkan mengapa dan bagaimana pendidikan. Dan yang terakhir, aksiologi akan meluas makna keberadaan pendidikan dalam kehidupan, pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu manusia dalam pandangan filsafat. Manusia dalam tinjauan filsafat telah banyak ditemukan oleh para filsuf terdahulu sampai dengan masa sekarang. Yang pertama itu Plato. Menurut beliau, manusia sebagai pribadi yang tidak terbatas pada saat bersatunya jiwa dan raga. Yang kedua itu Aristoteles. Menurut beliau adalah manusia adalah makhluk organis yang fungsionalisnya tergantung pada jiwanya. Yang ketiga itu ada René Descartes. Hakikat manusia ada pada aspek kesadaran yang eksistensinya ada pada daya intelek sebagai hakikat jiwa. Selanjutnya yaitu Schopenhauer. Kesadaran dan intelek hanyalah permukaan jiwa kita. Dan yang terakhir itu ada Auguste Comte. Berupa menjelaskan tahap perkembangan intelektual manusia dengan hukum 3 tahapnya. Selanjutnya yaitu manusia makhluk berpengetahuan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk tertinggi sehingga mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi dapat terbalik menjadi makhluk yang paling rendah manakala tidak mampu menjadi hamba yang menjalankan tuntunannya. Selanjutnya yaitu manusia makhluk berpendidikan. Melalui pengetahuan yang benar, manusia berusaha dan menjaga dan mengembangkan kelangsungan hidupnya. Manusia berusaha mengamalkan pengetahuan di dalam perilaku sehari-hari dan pengetahuan itu berubah menjadi moral. Manusia selanjutnya yaitu manusia dalam pandangan Islam. Manusia di muka bumi memiliki peran yang sangat besar. Hal tersebut dijelaskan secara luas oleh Jalaluddin. Yang pertama itu konsep al-Bashir.
Konsep al-bashir ini, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Yang kedua, konsep al-insan. Penggunaan kata al-insan sebagai kata bentukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu kepada potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Yang ketiga itu al-nas. Dalam Al-Quran, kosakata al-nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya yaitu konsep Bani Adam. Dalam konteks ayat-ayat yang mengandung konsep Bani Adam, manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh syaitan. Selanjutnya yaitu konsep al-insan. Untuk melihat bagaimana konsep al-insan ini dipahami, seperti dikemukakan oleh Al-Quran bahwa jin dan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Selanjutnya yaitu yang terakhir konsep Abdullah. Al-Quran juga menanamkan manusia dengan Abdullah yang berarti abdi atau hamba Allah. Dalam konsep ini ternyata peran manusia harus disesuaikan dengan kedudukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.